Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Rahmat Hidayat dengan NIM E111-19059. Saya dari kelompok 10 Praktikum Jaringan Komputer 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir dengan NIM E111-19064. Saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Entim Aprilia dengan NIM E1S1-19076. Saya dari kelompok 10. Baik, perkenalkan, nama saya Gisela Sanggaria dengan NIM E1S1-19025. Saya berasal dari kelompok 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dengan NIM E1S1-19063. Saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Saleha, NIM E1S119-013. Saya dari kelompok 10 Praktikum Jaringan Komputer jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 10 akan menjawab tugas pendahuluan 8 dan 9 dengan judul topologi start dan topologi tree. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yakni apa pengertian dari topologi dan apa saja jenis-jenis dari topologi. Nah, pengertian dari topologi itu sendiri, dia adalah suatu cara atau metode yang biasa digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, baik itu dia menggunakan kabel maupun dia tanpa menggunakan kabel. Nah, adapun jenis-jenis dari topologi itu sendiri itu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada topologi start, ada topologi tree, ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi mesh, kemudian ada topologi peer-to-peer, kemudian ada topologi hybrid, dan juga ada topologi linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi start. Topologi start atau topologi bintang merupakan suatu jaringan komputer yang terkonvergensi pada suatu titik tengah node yang kemudian akan dibagikan ke setiap node-node lainnya atau pengguna lainnya. Untuk biaya dari topologi start ini, biaya yang dikeluarkan yaitu biaya mendengar. Pada topologi start ini, komputer akan dihubungkan menggunakan hub atau switch. Hub pada topologi start ini berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal dari komputer satu ke komputer lainnya. Untuk media transmisi dari topologi start ini yaitu adalah kabel UTP yang dilengkapi dengan konektor RJ45. Oke, baik, kita langsung saja. Topologi tree merupakan hasil pengembangan dari topologi start dan topologi bus yang terdiri dari kumpulan topologi start dan dihubungkan dengan satu topologi bus. Topologi tree biasa disebut juga topologi jaringan bertingkat dan digunakan interkoneksi antar sentral. Pada jaringan ini memiliki beberapa tingkatan simpul yang ditetapkan dengan suatu hierarki. Gambarannya adalah semakin tinggi kedudukannya, maka semakin tinggi pula hierarkinya. Setiap simpul yang memiliki kedudukan tinggi dapat mengatur simpul yang memiliki kedudukan yang rendah. Data dikirim dari pusat simpul kemudian bergerak menuju simpul rendah dan menuju ke simpul yang lebih tinggi terlebih dahulu. Untuk karakteristik topologi tree, yang pertama dimulai dari satu titik yang disebut head end. Dari head end beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Yang kedua, pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dan bentuk bus atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi start. Yang pertama, kelebihan dari topologi start yaitu kemudahan dalam hal instalasi. Instalasi topologi start dapat dilakukan dengan menarik kabel dari komputer host ke komputer pusat. Selain itu, kita bisa menggunakan kabel twisted pair agar membuatnya jauh lebih mudah dalam hal instalasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas di sini artinya adalah kita dapat menambah atau mengurangi komputer host tanpa mempengaruhi jalur lalu lintas data. Maka dari itu, topologi start dapat digunakan untuk jaringan komputer berskala besar. Yang ketiga adalah kemudahan dalam hal troubleshooting. Yaitu dengan menggunakan topologi start, kita dapat dengan mudah menemukan perangkat yang sedang bermasalah karena setiap komputer memiliki jalur koneksinya masing-masing.
Selain itu, jika terjadi masalah atau kendala pada salah satu komputer host, kita tidak akan mempengaruhi jalur lalu lintas data pada jaringan. Baik, yang selanjutnya itu tentang kekurangan dari topologi star. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap perangkat pusat. Jadi, apabila perangkat pusat mengalami kerusakan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kepada seluruh jaringan, karena perangkat pusat merupakan satu-satunya jalur yang dimiliki host untuk dapat terhubung ke host lainnya. Yang kedua yaitu tentang biaya yang cukup besar digunakan. Biaya yang cukup besar ini karena setiap host pada topologi star harus mempunyai sebuah kabel untuk dapat terhubung kepada perangkat pusat. Dan juga perangkat pusat yang digunakan juga haruslah perangkat yang berkualitas tinggi, karena kecepatan transmisi data ini dipengaruhi oleh perangkat pusat yang digunakan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Yang pertama kelebihannya, yaitu mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan, adanya kemudahan dalam hal manajemen untuk melakukan identifikasi dan isolasi apabila terjadi kesalahan atau gangguan dalam jaringan. Yang ketiga, jaringan yang dibangun dengan topologi tree mempunyai kemudahan untuk dikembangkan ke dalam jaringan yang lebih luas. Adapun kekurangan yang terdapat dari topologi tree adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak kabel. Yang kedua, sering terjadi tabrakan dan lambat. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai implementasi topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi yang banyak diaplikasikan pada jaringan komputer umumnya karena bisa mengurangi biaya maintenance. Kemudian penggunaan topologi ini biasanya pada jaringan komputer yang terdiri dari 20 sampai 30 komputer dan implementasinya biasanya pada lokasi seperti sekolah, kantor, warnet, instansi, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari topologi tree. Topologi tree itu sendiri dapat implementasikan dalam sebuah perkantoran atau bank, yang dimana dalam dunia perbankan itu sendiri sebuah jaringan komputer sangatlah berperan penting seperti melakukan transaksi, cek saldo, pembayaran melalui internet banking atau SMS banking, penarikan uang tunai pada ATM. Hal ini dapat mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus membuang waktu ke ATM atau bank. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.